Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait makalah hukum tindak pidana khusus, di mana saya mengambil topik terkait dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dana bansos, bencana COVID-19, perspektif keadilan dan kemanusiaan. Nah, video ini saya buat, presentasi ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester terlebih khusus untuk mata kuliah hukum tindak pidana khusus. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama terkait pengertian dari pidana mati, yang kedua terkait dengan pengertian dari pidana korupsi, dan yang ketiga terkait dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dana bansos bencana COVID-19, perspektif keadilan dan kemanusiaan. Jadi ketiga hal tersebut yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini. Baiklah, kita akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian pidana mati. Apa sih itu pidana mati? Nah, pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati masih menimbulkan perdebatan sampai saat ini, terutama mengenai pemberlakuan hukuman mati. Perdebatan itu tetap muncul khususnya antara negara yang telah menghapus hukuman mati dan negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya, pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berikutnya terkait pengertian pidana korupsi. Apa sih itu? Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar. Artinya, bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Nah, tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, Bapak Ibu. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Di sisi lain dapat membahayakan juga pembangunan sosial ekonomi dan juga politik. Serta dapat juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya yang terus-menerus dilakukan. Nah, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya terkait dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dana bansos, bencana COVID-19, perspektif keadilan dan kemanusiaan. Bapak Ibu, pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dana bansos, bencana COVID-19, perspektif keadilan dan kemanusiaan. Dalam bentuk hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 111 ayat 2 membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Pasal 124 tentang melindungi musuh atau menolong musuh dalam waktu perang. Pasal 140 ayat 3 makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat. Berikutnya pasal 368 ayat 2 pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat dan atau mati. Pasal 444 pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. Nah, ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda pada
tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1 aturan. Nah, dalam artikel Perpu Stabilitas Sistem Keuangan dinilai rawan disalahgunakan. Koordinator peneliti imparsial Ardimanto menilai pasal 27 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 adalah bentuk impunitas. Pasal tersebut berpotensi disalahgunakan karena menghilangkan pertanggungjawaban hukum si pelakunya. Pasal ini harus dianggap agar pejabat tidak ragu bertindak demi kepentingan negara. Tetapi kalau menyimpang tetaplah harus dihukum. Nah, penyalahgunaan anggaran penanggulangan COVID-19 dapat dijerat sanksi pidana, bahkan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan perubahannya. Namun, penegakan ketentuan tersebut terganjal oleh pasal 27 Perpu 1 tahun 2020 yang dipandang menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait dengan ketika memanfaatkan alokasi anggaran, karena pemanfaatan anggaran tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Pejabat terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dan segala tindakan atau keputusan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020 ini bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara. Nah, jadi ini terkait dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bansos bencana COVID-19, di mana ditinjau dari perspektif keadilan dan juga kemanusiaan. Baiklah Bapak Ibu, sedemikian jauh tadi saya sudah menjelaskan ya terkait dengan tindak pidana hukum pidana khusus, di mana ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa terkait pengertian pidana mati, terkait pengertian pidana korupsi, dan juga pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dana bansos bencana COVID-19, perspektif dari keadilan dan juga kemanusiaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun begitu singkat dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan di akhir penutup, saya ingin mengajak kepada kita semua yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mari orang bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitas terpercaya, fakultas program studi yang ada di dalamnya ini beragam sehingga mahasiswa dapat memilih mau masuk di mana, serta juga dosen-dosen yang mengajar di dalamnya ini sangat berkualitas. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari gabung di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Jeffert Ferdinand Suban, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya, pada kesempatan berikutnya, dan pada sharing yang berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.